Tembakau menjadi satu-satunya penyebab kematian yang dapat dicegah. Tapi longgarnya regulasi pengendalian tembakau di Indonesia membuat jumlah perokok terus meroket. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional BPS pada Maret 2022, proporsi penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang merokok mencapai 28,26%. Jika dirinci berdasarkan provinsi, Aceh berada di urutan ke-14 secara nasional. Kondisi ini tentu saja ironi karena rokok menjadi penyebab ragam kasus penyakit tidak menular. 50%-nya memang penyakitnya adalah PPOK, penyakit paru obstruksi kronis yang disebabkan karena rokok. 50%-nya biasanya penyakit lain seperti infeksi, misalnya pneumonia atau TBC, bronkitis, itu pun masih ada hubungannya dengan rokok. Kebiasaan buruk merokok yang semakin meluas juga menyasar semua kelompok usia termasuk anak-anak. Menurut survei Tembakau Pemuda Global 2019, sekitar 1 dari 10 anak Indonesia berusia 10 hingga 18 tahun adalah perokok. Fakta ini diperkuat dari hasil program screening kesehatan yang dilakukan oleh pihak puskesmas di sekolah yang ada di Banda Aceh. Dalam screening ini ditemukan anak-anak yang merokok, salah satunya dipengaruhi oleh keluarga. Pastinya ada ya. Jadi hasil temuan di lapangan yang kita tidak sangka-sangka kita pernah lakukan itu pada anak kelas 5 SD. Ternyata dari hasil pemeriksaan kita itu untuk kadar ppm-nya itu sudah lebih dari 4, kemudian CO-nya sudah lebih dari 2. Nah dari hasil kategori ini sudah masuk ke merah. Jadi kita juga bingung nih anak-anaknya ini tentunya kita harus menggali lagi anak-anaknya ini benar nggak merokok. Kemudian seberapa banyak dia merokok. Ternyata dia memang benar merokok dan dia berada di lingkungan yang orang tuanya juga perokok. Guna mencegah dan mengatasi dampak buruk rokok, pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Salah satunya adalah sekolah. Sebagai KTR, sekolah menjadi tempat terlarang bagi kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, dan mengiklankan dan atau mempromosikan rokok. Salah satu sekolah yang menerapkan KTR adalah Min 8 Banda Aceh. Pihak madrasah meyakini dengan menerapkan KTR, maka lingkungan belajar menjadi lebih bersih dan sehat. Kalau di dalam lingkungan madrasah, saya selaku penunjuk kegiatan di madrasah di sini, itu saya pastikan tidak ada. Baik itu guru, kita sudah edukasi juga. Bagaimana kalau seandainya seorang guru merokok, dulu kita sampaikan ke anak-anak jangan merokok, itu kan bertolak belakang selama. Maka dari dulu, selama saya bertugas di sini, itu tetap saya sampaikan, kita mulai dari kita dulu. Ya, kita tunjukkan ke anak-anak kita bahwa kita memang betul-betul menentang atau tidak melakukan merokok di lingkungan madrasah. Bahwa merokok menjadi sesuatu yang haram apabila merokok itu bisa mengganggu aspek-aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek apapun namanya terhadap orang lain. Jadi merokok itu sekedar boleh, tetapi boleh itu tidak hanya sembarangan. Artinya kalau sudah mengganggu stabilitas, keamanan, kenyamanan orang ini sudah berubah statusnya kepada status yang tadinya mubah, maka merokok itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Di tengah menjamurnya aturan tentang pengendalian tembakau di Aceh, pertanian tembakau dan bisnis usaha rokok malah terus berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari terus meningkatnya alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJHT yang diterima oleh Provinsi Aceh sejak tahun 2010. Dari 3 miliar rupiah menjadi 19 miliar rupiah pada tahun 2023.
Bagi pengusaha rokok di Aceh Tengah, selama pemerintah belum melarang dan menutup usaha pembuatan rokok, maka kebijakan pengendalian tembakau bukanlah sebuah masalah. Selama aturan itu tidak melarang ya, tidak melarang ataupun tidak menutup usaha, ya saya yakin kita bisa jalan walaupun aturan kesehatan itu diperketat, yakin saya bisa jalan karena kita belum produksi dengan kapasitas besar juga. Berdasarkan catatan yang dimiliki Lembaga Aceh Institute, hampir seluruh daerah di Aceh telah memiliki aturan hukum tentang pengendalian rokok, baik berbentuk kanun, peraturan bupati, maupun peraturan wali kota termasuk yang mengatur kawasan tanpa rokok. Namun, menurut Direktur The Aceh Institute Mu'adzinah Yaakob, implementasi dari aturan ini belum berjalan maksimal. Salah satu penyebabnya masih bergantungnya pemerintah daerah dari iklan rokok sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Mungkin saya pikir di Indonesia ya tentunya, itu nggak boleh terjebak bahwa PAD itu hanya dari iklan rokok paling banyak. Ada beberapa daerah, Padang, kota Padang, Bogor dan sebagainya, itu berani udah stop iklan sama sekali gitu. Makanya ini perlu ditanya lagi, pemerintah harus alternatif lain iklannya selain. Ya strateginya kan ada di pemerintah gitu. Nggak mau ada iklan rokok yang paling banyak, maka harus punya strategi yang lain itu. Ya itu memang tugas pemerintah.